I feel good. Dimana dalam pembahasan force ini kita akan membahas rasa-rasa yang good ya, good feeling ya. Yang feel yang good. Kalau kemarin yang perasaan-perasaan yang getaran rendah, sekarang kita akan bahas getaran yang tinggi. Dan masih mengacu kepada tabel yang diungkapkan oleh Hawkins, teman-teman, kita akan sekalian juga membahas keterhubungannya dengan force ya. Jadi meskipun hari ini tema kita power, tentang membahas vibrasi power, tapi kita lebih memahami tentang power ini ketika kita kaitkan dengan pembahasan kita pada hari kemarin. Baik, kita lihat di tabel David Hawkins ya. Di paling bawah, yang terakhir kemarin kan kalau force itu yang paling atas dari force adalah sombong atau bangga. Jadi setelah itu di atasnya lagi itu ada mudah masuk ke power. Jadi sebenarnya orang sombong ini cukup tinggi energinya dalam tabel force, dekat dengan power. Jadi satu hal yang patut kita renungkan ya, sebenarnya lebih mudah kita untuk mengarahkan orang yang sombong dibandingkan orang yang takut atau sedih, karena kan getarannya di bawahnya. Cuman herannya kok kenapa ya banyak orang itu kok lebih punya rasa jengkel kepada orang sombong ya, bahkan ingin menjatuhkan orang sombong. Padahal dia sebenarnya energinya udah besar itu ya, tinggal diarahkan saja. Tapi kalau orang sedih itu energinya low. Jadi lebih mudah mengarahkan orang sombong sebenarnya dibandingkan orang yang takut, sedih, nggak pede, rasa bersalah, itu lebih mudah. Kalau menyombongi orang sombong, boleh nggak? Ya boleh. Yang disombongi waras, Anda yang menyombongi yang jadi nggak waras ya. Oke, ya balik lagi ke topik. Paling bawah dari tabel power adalah berani. Jadi ketika kita memiliki sebuah keberanian, itu sebenarnya masuk getaran yang tinggi. Meskipun dalam tabel ini paling bawah. Keberanian. Berani di sini ya tentunya dikaitkan sebagai apa ya? Sebagai sebuah energi kita keluar dari batasan kita kan. Ketika kita takut seperti tabel power, kita terkungkung dalam sebuah batasan. Ketika kita berani berarti kita mendobrak batasan tersebut. Ini dia keberanian. Kemudian di atasnya keberanian ini itu ada yakin. Gitu. Yakin ini lebih tinggi dari berani. Jadi kalau misalkan Anda itu punya keyakinan, itu bisa mengalahkan orang yang cuma berani tok. Lebih bagus lagi kalau Anda sudah berani, yakin. Gitu. Nah, yakin ini punya kekuatan yang besar ya. Yakin ini punya kekuatan yang besar. Masuk getaran power yang tinggi. Kemudian di atasnya lagi ada optimis. Kalau misalkan Anda kemarin kita bahas tentang apa ya? Ketakutan. Itu ketakutan sebenarnya juga kan bisa kita lihat dalam bentuk yang lain, yaitu pesimis. Nah, optimis di sini adalah dimana kita akhirnya bisa memunculkan sebuah kemauan. Kalau di sini dijelaskan, kemauan ini beda dengan keinginan. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam tabel Hawkins ini, keinginan disebut sebagai desire ya, sementara kemauan disebut sebagai willingness. Kalau dalam bahasa Indonesianya kita mungkin melihat susah ya membedakannya, tapi dengan kita mengacu ke bahasa Inggrisnya lebih mudah. Karena kosakata bahasa Inggris kita akui nggak semua bisa kita definisikan dalam bahasa Indonesia. Jadi optimis ini kaitannya dengan memiliki tujuan. Jadi kalau Anda memiliki tujuan dalam hidup, ya itu modal awal untuk optimis. Tetapi ketika Anda mulai terikat, melekat dengan tujuan, Anda turun lagi ke
kemarin, hasrat tadi, desire. Jadi ini tipis ya, kita bisa kepleset di level manapun, kita bisa kepleset. Kayak tadi yakin ya, pernah nggak Anda ngalamin, Anda yakin banget, ternyata apa yang Anda yakini itu meleset. Jadi terlalu yakin juga nggak bagus. Nah, kita bisa kejebak dimanapun itu. Jadi balik lagi, kita menerapkan power dan force ini benar-benar butuh kesadaran penuh. Tidak hanya seperti kita melihat tabel ini terus bisa dipraktekkan ya, tapi butuh kesadaran penuh. Kemudian di atasnya optimis ini ada yang namanya menerima, accepting kalau dalam bahasa Inggris. Menerima ini meliputi kemampuan untuk memaafkan. Jadi orang yang nerimo, orang yang pemaaf itu sebenarnya getarannya lebih tinggi dibandingkan orang yang optimis, orang yang yakin, dan orang yang berani. Jadi kalau Anda misalkan orang yang nerimo, pemaaf, ketemu orang yang berani, ya itu masih hebat Anda sebenarnya secara getarannya, secara emosi lebih hebat Anda. Kenapa? Ya contoh ya, orang yang terlalu yakin tadi, kita lihat yang di bawahnya. Orang yang terlalu yakin belum tentu loh dia bisa bertahan di situ. Contoh, Anda mau menawarkan sebuah produk, kalau misalkan Anda bergerak di bidang penjualan, Anda terlalu yakin, sangat yakin sekali bahwa Anda pasti diterima. Nah, Anda terlalu yakin bahwa Anda pasti bisa melakukan penjualan, alias konsumen itu membeli produk Anda. Nah, karena terlalu yakin, tiba-tiba Anda ditolak, Anda bisa down loh, bisa sedih, bisa turun ke sedih. Tapi kalau Anda punya kemampuan menerima, mau diterima mau ditolak, nggak ngaruh. Jadi orang yang di sini disebutkan orang yang memiliki getaran rasa di menerima, itu tidak terpengaruh keadaan. Artinya tidak mudah kita itu perasaannya langsung berubah gitu loh. Ibarat televisi, remote-nya kita yang pegang, bukan yang pegang orang lain. Kebayang ya kalau misalnya hidup kita seperti televisi, remote-nya dipegang orang lain. Artinya channel emosi kita bisa berubah-ubah sesukanya orang mencet kan. Kontrolnya bukan di kita. Kalau itu keadaan yang kita mudah sekali terpengaruh keadaan. Kalau ini kita tidak mudah terpengaruh. Dan orang yang terima ini punya kemampuan yang lebih mudah untuk memaafkan. Kenapa sih kita susah sekali untuk memaafkan? Saya pernah bahas di rekaman sebelumnya, karena kita nggak bisa menerima kejadian tersebut yang kita anggap mungkin tidak adil bagi kita. Ketika kita bisa menerima apa adanya, maka kita tidak lagi menghakimi. Sehingga kita akan merasa ya memang sudah demikian seharusnya. Disitulah cikal bakal kita bisa memaafkan. Kemudian di atasnya lagi ada getaran, di sini di tabel ada yang namanya memahami. Memahami itu yang gimana maksudnya? Gini loh, pernah nggak Anda mengalami momen di mana Anda mengatakan, oh gitu ya. Jadi bertemunya antara pengalaman Anda dengan sebuah pengetahuan sehingga ada lebih ngeh. Anda jadi paham sesuatu gitu loh. Aha, nah. Jadi ketika Anda memahami sesuatu, itu sebenarnya getarannya tinggi loh. Jadi tahu dan paham itu beda. Paham levelnya lebih dalam. Dan saya setuju dengan tabel ini bahwa memahami ini adalah kunci untuk kita bisa melakukan hal-hal yang lebih besar. Ya jangan jauh-jauh, kalau tidak paham tentang tabel force dan power ini aplikasinya gimana coba? Iya kan? Apa yang kita bicarakan dari kemarin sama yang tadi tentang keberanian, keyakinan, optimis dan sebagainya, kalau nggak paham, lah gimana memberantakannya ya? Oke. Di atasnya ada apa lagi ya? Di atasnya ada rasa cinta. Jadi cinta ini getarannya tinggi loh. Ini makanya sebabnya kalau beberapa ahli di bidang pemberdayaan diri
mengkategorikan sebenarnya perasaan cuma dua, cuma fear and love, ya, takut dan cinta. Kalau Hawkins kan membuat gradasinya ya, membuat spektrumnya secara lebih detail. Nah, ini cinta ini memang dia posisinya itu di atas tapi bagian tengah. Jadi bisa mewakili ya. Cinta ini luar biasa, di sini besar. Nah, bisa kebayang kalau misalkan Anda dalam hidup menjalani ini dengan penuh getaran cinta. Ya seperti SpongeBob ya, dia memasak Krabby Patty dengan bumbu cinta, kan rasanya enak gitu. Nah, kalau misalkan Anda sudah berumah tangga, lalu Anda membangun kehidupan sehari-hari dengan getaran ini, hasilnya pasti luar biasa. Ini kontrasnya kalau Anda tiap hari marah-marah. Beneran deh ya, Anda bisa buktikan sendiri, amati bahwa kualitas hidup kita sangat berbeda jauh ketika kita menggunakan getaran cinta ini. Tapi kembali lagi, di sini juga kita bisa tergelincir. Kalau Anda cinta terlalu, Anda sudah kejebak lagi ke kemarin yang disebut desire. Anda terlalu cinta dengan seseorang, itu berpotensi suatu saat juga bisa menjadi sedih yang mendalam ketika sesuatu yang Anda cintai itu lenyap dari genggaman Anda. Anda akan oleng. Orang tua yang terlalu cinta dengan anaknya bisa jadi ya dia akhirnya akan mengungkung si anak untuk berkembang. Iya kan? Karena terlalu sayang, akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Terlalu protektif akhirnya. Oke, di atasnya cinta ada tenang dan hening. Jadi, kok bisa ya? Sekarang gini ya, Anda perhatikan ketika Anda sedang jatuh cinta ya, atau bangun cinta, terserah lah ya istilahnya. Detak jantung Anda kan lebih lebih cepat ya. Kalau ketika Anda ketemu dengan seseorang yang Anda cintai kan ada dak dikduk gitu ya. Dan ketenangan di sini getarannya lebih tinggi. Tenang dan hening ini adalah getarannya lebih tinggi dari cinta. Kenapa? Karena tenang dan hening jauh lebih jernih ya. Kita pada saat mencintai seseorang itu kan nggak objektif ya. Kadang dia salah masih kita belain aja. Kita masih tidak objektif ya, tidak objektif, masih sangat subjektif. Nah, tenang dan hening ini tinggi. Makanya kan dalam saya sebagai muslim itu di dalam kitab suci saya ada satu password di situ disebutkan bahwa orang-orang yang dekat dengan Tuhan dipanggil secara spesial dengan panggilan jiwa yang tenang. Wahai jiwa yang tenang. Jadi ketenangan ini dan keheningan ini tinggi getarannya. Di sini disebutkan juga bahwa awal perubahan kesadaran justru berawal dari ketenangan dan keheningan. Jadi kalau Anda ingin merubah atau menaikkan level kesadaran, kuncinya adalah tenang dan hening. Kalau nggak tenang dan hening, maka kita akan lebih sulit untuk menggeser kesadaran kita dari level yang sekarang menuju ke yang lebih tinggi. Nah, di atasnya ketenangan dan keheningan ini ada yang disebut di sini sebagai kedamaian. Kedamaian di dalam diri. Ini sering saya sebut sebagai inner peace. Ini perasaan yang muncul saat ini ya damai gitu loh. Susah ya untuk menceritakannya karena ini soal rasa. Tapi intinya kalau Anda pernah nonton film Kung Fu Panda, di situ ada adegan di mana Po dia diserang dengan meriam dari mana-mana. Anda bisa lihat pada saat itu posisi Po bukan panik, bukan takut, bukan juga terlalu yakin, bukan juga optimis, bukan juga bangga sombong, ya. Tapi dia memejamkan mata lalu mendamaikan gejolak dalam dirinya. Yang terjadi justru dia bisa menghandle bola-bola meriam yang diarahkan kepada dia dan dia bisa melontarkan balik dan bisa memenangkan pertempuran itu. Nah, bahkan saya sangat sepakat kalau Anda pernah belajar tentang The Secret ya, Law of Attraction, hukum daya tarik, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita hadir karena kita menariknya. Kenapa sih banyak yang tidak berhasil mengaplikasikan teknik tersebut? Meskipun dalam kesehariannya tanpa disadari kita adalah pelaku dari teknik itu. Ini loh,
inner peace ini justru adalah, menurut saya adalah the lost secret of the secret. Banyak orang punya sebuah keinginan, punya sebuah target, punya sebuah harapan yang mau dia tarik ya. Tetapi dia nggak punya inner peace, tidak berdamai dengan hal itu. Kalau misalkan Anda punya sebuah target finansial, Anda bahkan tidak berdamai dengan angka finansial yang Anda tetapkan sendiri. Contohnya gini, misalkan Anda punya sebuah keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan omset misalkan 100 juta ya, misalkan. Anda misalkan punya sebuah usaha, entrepreneur, punya sebuah keinginan untuk menarik omset 100 juta. Nah, bagaimana Anda tahu itu Anda sudah berdamai dengan itu atau tidak? Ya, sekarang tinggal Anda balik logikanya. Coba Anda rasakan, bayangkan apa yang Anda rasakan jikalau atau seandainya target tersebut meleset. Artinya Anda bahkan nggak mendapatkan apa-apa alias nol. Kalau tiba-tiba Anda jadi tidak nyaman, berarti sebenarnya Anda belum berdamai. Artinya Anda masih melekat, ya, turun lagi ke keinginan kemarin, hasrat. Anda masih melekat dengan target itu, belum inner peace. Jadi kalau kita sudah punya inner peace itu, ya siap dengan kemungkinan apapun. Nah, seringkali kita melupakan hal ini. Kita kepingin, kita belum berdamai, alias kita belum siap, bahkan di dalam diri kita belum siap dengan segala konsekuensi. Karena apa? Ketika kita mendamaikan segala sesuatu yang menjadi kebalikannya, kita pengen A dan kita juga berdamai dengan kalau kebalikannya A, maka kita akan zero, tidak melekat itu, ya. Ini dia tentang kedamaian. Nah, yang paling atas di tabel ini adalah enlightenment, ya, yaitu pencerahan. Nah, ini saya sudah bingung ini untuk menjelaskan soal yang ini ya, karena dan memang bagusnya pencerahan ini nggak bisa didefinisikan. Kalau misalkan pencerahan bisa kita definisikan, kita bisa lihat indikatornya ya. Repot juga, nanti kita akhirnya mengklaim diri kita sudah tercerahkan, akhirnya bisa kejebak juga di bangga atau sombong. Jadi tercerahkan atau tidak itu benar-benar susah ya kita untuk mengukurnya ya. Susah untuk mengukurnya. Itu sebuah perasaan, sebuah experience, sebuah pengalaman yang tak terlukiskan di sini ditulisnya. Di mana di sini yang benar-benar hadir adalah kesadaran murni. Bukan lagi pikiran, bukan lagi emosi, tapi kesadaran murni, teman-teman. Nah, nyambung dari kesemuanya ini, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah sesuai dengan lagu yang kita jadikan tema pembuka tadi. Ketika Anda merasakan rasa berani, rasa yakin, optimis, nerimo, Anda paham sesuatu, Anda merasakan cinta, Anda tenang dan hening, Anda merasakan inner peace, ya, kedamaian di dalam diri, Anda tercerahkan. Ujung-ujungnya apa sih? Feel good. I feel good. Kebalikannya yang kemarin, saat kita merasa force, dada kita tuh seperti penuh, ya, sesak, sempit. Pada saat kita feel good, maka dada kita tuh terasa lebih lapang. Dan semakin dada kita lapang, ini adalah tanda bahwa kehidupan kita di luar diri kita itu akan lapang. Itu aja. Hati yang lapang ini, I feel good, ini adalah ciri di power. Nah, pertanyaannya, bagaimana dalam keseharian? Ya ini, kita lihat aja. Anda cek bagaimana dinamika di dalam diri Anda. Anda pagi hari berada di mana? Bangun, ya. Apakah dengan perasaan tenang? Apakah Anda optimis? Apakah Anda yakin? Atau kemarin bangun-bangun sudah marah, ya kan? Kita mengawali hari dengan apa? Lalu berapa persen kita berada di tabel power tadi? Kalau kita berangkat kantor dengan kita sebuah keberanian, keyakinan, optimis, kita memaafkan kejadian apapun hari kemarin, kita dengan penuh cinta dan sebagainya, ya maka getaran kita akan mengundang hal-hal yang lebih baik.
Jadi vibrasi power ini adalah sumber luck itu, keberuntungan. Kalau power itu sumbernya apes itu. Nah, kalau dari pengamatan saya dari apa ya, kalau misalkan saya ada sebuah kelas ya di kelas privat vibrasi saya sering mengamati di mana setiap peserta di situ dihubungkan dengan alat khusus kan. Saya melihat dinamikanya gini, di situ polanya adalah ketika seseorang ini getarannya berada di power ya yang paling tinggi, getarannya paling tinggi, itu bisa seketika langsung loncat jadi getaran rendah. Di situ ada rendah, sedang, tinggi. Itu bisa langsung loncat. Sementara dari rendah ke tinggi itu harus lewat tengah. Itu polanya selalu begitu. Jadi saya menyimpulkan bahwa kecenderungan alami manusia itu dari perasaan yang sangat feel good itu bisa loncat menjadi perasaan yang gak enak banget. Tetapi jadi switch-nya, jadi perpindahan dari yang sangat good ke tidak good ya, itu lebih cepat dibandingkan dari dari bad ke very good. Jadi kalau misalnya Anda merasa, Pak, kenapa ya saya kok dari perasaan baik tiba-tiba bisa jadi nggak enak, itu lebih cepat dibandingkan kita kok dari perasaan nggak enak itu mau jadi bagus itu kok butuh waktu. Itu kodrat. Jadi kalau kita sudah paham naturalnya diri kita seperti itu, terima itu apa adanya. Kalau yang nggak paham kan kita merasa nggak normal, akhirnya kita judge diri sendiri ya, kenapa kok ya aku susah sekali untuk berpikir positif, berperasaan positif ya. Memang naturalnya begitu. Kita switch ke negatif itu lebih cepat dibandingkan dari negatif ke positif. Jadi ketika kekeliruan kita ya, ketika kita posisinya negatif, kekeliruan kita adalah memaksakan supaya cepat positif. Itu jadi memperlama malahan. Terima apa adanya itu malah lebih cepat. Kodrat manusia memang lebih mudah sekali berpikir negatif. Tapi intinya dengan kita memahami force kemarin adalah sarana kita untuk lebih dalam masuk ke power yang kemarin saya singgung itu loh. Jadi pada saat kita merasa sudah power aja bisa kepleset ke sombong, bisa kepleset ke force. Nah, contohnya Anda sudah tahu nih tentang force power, kemudian Anda melihat tetangga ya mungkin banyak dominan di force, Anda merendahkan, lah itu tetangga kita level kesadarannya masih rendah. Ketika Anda ngomong seperti itu udah kejebak lagi. Oke ya, jadi sebenarnya soal force dan power ini kita bisa bisa ukur, kita bisa bisa buktikan bagaimana switch-nya macam-macam. Tapi kembali lagi, nggak ada garansi. Pak, ini pasti selalu di power ya? Nggak bisa. Makanya di kelas privat vibrasi saya nggak berani menggaransi apapun. Saya cuman, yuk kita sama-sama belajar, mengenali pola-pola diri sendiri. Balik lagi setelah itu adalah kontrolnya di tangan Anda. Nggak berani saya ngiklan macam-macam ya. Karena saya pun masih belajar soal force power ini. Belajar bersama kuncinya. Dan guru tentang force power yang paling mumpuni adalah kehidupan kita masing-masing. Kelas apapun termasuk kelas pelatihan saya nggak bisa sehebat kehidupan Anda. Di kelas saya cuma membicarakan polanya dan kita mengenali, melatih kesadaran itu. Saya mencoba membuat rekaman ini tentang force power dan sebagainya supaya Anda dapat gambaran. Cuman repotnya adalah nggak semua kan bisa saya sampaikan dalam bentuk tulisan, dalam kata-kata. Jadi bukan berarti saya menyembunyikan apa yang mau saya sampaikan. Susah kan? Kita bicara soal rasa bakso, Anda harus cicipin. Itu. Ya. Baik. Nah, teman-teman sampai di sini mudah-mudahan Anda bisa menangkap esensinya, poin-poinnya tentang power dan force ini, ya. Tentang power dan force ini. Jadi intinya adalah manusia selalu bergerak antara force dan power, ya. Holp itu naturalnya adalah bolak-balik. Cuman pastikan persentase kita dalam sehari-hari banyak di kolom power tadi. Anda pun nggak perlu menghafalkan kok saya ini sedang berada di mana. Intinya tadi adalah amati tubuh Anda, amati feel Anda, nyaman atau tidak.
Dan saya yakin secara alami Anda tentu tahu. Kalau Anda susah tidur, Anda nggak jernih, itu jelas force. Udah nggak perlu dilihat tabelnya masuk kemana, jelas force. Tapi ketika Anda merasakan lega di dada, hati pikiran nyaman, itu jelas power. Gitu aja. Dan Anda juga supaya lebih mudah, Anda perhatikan saja ketika kehidupan Anda kok tidak baik, kehidupan Anda susah sekali untuk dirubah, ya diamati saja pola-polanya yang terjadi selama ini. Pada saat Anda force, apa yang terjadi? Pada saat Anda power, apa yang terjadi? Anda akan bisa membuat sebuah metode sendiri dari situ. Yang penting formulanya sudah dikuasai.